Dapatkan tips seputar rumah tangga hanya di YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Selamat malam. Selamat datang dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Nah, bersama saya Eva Retor dan juga Saya Daryl Togas. Nah, Kami akan memandu ya Betul. dalam acara ini. Biasanya ini keluarga pendeta Yosep Situmeang. Yosef Situmeang. Tapi keluarga ini sedang berhalangan. Iya betul, ada pelayanan, khusus. Jadi seperti biasa. sebagai MC cadangan, host Ya, cadangan. Di rumah kontrakan, Di rumah kontrakan juga ini. cadangan. Jadi kita harus siap untuk berbagikan informasi Betul. kepada para pemirsa sekalian. Nah, kali ini kita akan membahas satu topik tentang apa nih? Wah, ini topik yang kadang saya juga kena sih kalau jujur-jujuran. Oke. Nah, karena ini mulai dari aku rasa semua usia deh kayaknya. Kalau Benar zaman sih. sekarang ya. Iya, benar. Kalau zaman sekarang kayaknya itu semua bisa usia. kena. Makanya ini sangat cocok untuk dibahas di Obsesi Hati ini untuk keluarga. Itu dari anak-anak, remaja, orang tua, bahkan ya sampai orang tua Yang senior lanjut usia mungkin, juga. baru-baru mau mulai belajar mungkin. mereka. Benar. Karena kita akan membahas mengenai Mengatasi kecanduan gadget. gadget. Nah, ini kayaknya kalau dari judul orang-orang udah tahu nih, oh ya bener juga ya, saya kayak lagi ngalamin ya, atau anak saya. Tapi sebelumnya kita akan membacakan ayat tema kita, silakan Iya. Kak Deto. Ayat tema kita terdapat dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ikhlas, sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan kami boleh bersama-sama kembali untuk mendengarkan pekabaran mengenai mengatasi kecanduan gadget yang akan dibawakan oleh narasumber kami. Kiranya Tuhan boleh pimpin supaya berjalan dengan lancar. Terpujilah namamu Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Amin. Ya, nah untuk itu sebelum kami akan mengundang juga narasumber kita Betul. seperti biasa, kami ingin mengajak untuk para pemirsa setia Hope Channel Indonesia apabila memiliki pertanyaan seputar materi ini bisa dituliskan ya. Jangan lupa untuk disampaikan melalui kolom komentar sosial media Hope Channel Indonesia, melalui Facebook ataupun YouTube. Dari Hope Channel Ya. Indonesia. Dan jangan lupa juga tuliskan ada polling juga ya. Betul, polling yang bisa diikutin di Instagram Hope Channel Indonesia. Jadi mungkin pemirsa Hope Channel yang memiliki Instagram Iya. bisa mengikuti polling Obsesi Hati di Instagram Hope Channel Boleh dong Indonesia. spill sedikit pollingnya biar pemirsa langsung Oh ngecek nih. benar, pollingnya hanya ada dua Ada pertanyaan, dua. tapi kayaknya ini bisa semua diikutin. Yang pertama pertanyaannya, apakah Anda tipe orang tua yang kasih gadget untuk anaknya? Wah. Nah ini bisa jadi pendapat masing-masing ya. Yang kedua pertanyaannya, seberapa sering Anda menggunakan anak Anda atau Anda menggunakan gadget dalam satu hari? Udah langsung aja isi pollingnya agar supaya dari mungkin hasil polling itu bisa kita diskusikan juga. Ya, tanpa berlama-lama kita Betul. belum mengundang narasumber Langsung kita saja. nih. Yaitu keluarga pendeta Jonathan Kuntaraf dan juga Ibu Shalom. Shalom, selamat malam Indonesia. Selamat pagi dari dari North Amerika. Carolina. Selamat Iya, pagi pendeta aduh, dan selamat juga Ibu pagi. pendeta. Nah ini kita langsung saja mau mendengar ulasan ya. Benar banget. Materi mengenai mengatasi kecanduan gadget. Dipersilakan. Baik pemirsa yang berbahagia, kita mengetahui dan ini bukanlah suatu rahasia lagi. Ini adalah satu hal yang dikenal oleh umum bahwa banyak sekali anak-anak kita atau bahkan orang tua yang mempunyai masalah dengan kecanduan gadget. Ya. Dan kenapa kita gunakan Keluaran 20 ayat yang ketiga? Ya itu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sebab seperti itu gadget itu seperti ilah kita, Allah kita. Bangun pagi sudah pegang itu. Apa semua. Jadi pokoknya itulah Tuhan. Kemana dibawa. Ya, jadi dan juga gadget ini yang mengatur segala sesuatu. Kenapa? Ya semua informasi bisa didapat dari gadget kita. Iya. Ya mau baca Alkitab bisa juga, Dari mau gadget. lihat stok ya, bagaimana tentang news, tentang apa Weather. saja tentang Iya. weather, semuanya kita bisa dapatkan dalam kita punya gadget. Iya. Jadi seakan-akan bahwa ini sudah menjadi ilah kita, ya. Tetapi Alkitab katakan jangan padamu ada ilah lain. Ya. Ya kalau begitu itulah yang kita akan coba bahas bersama-sama. Kenapa ini satu hal yang dapat membahayakan? Iya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat pengertian gadget itu adalah apa. Ya, sebenarnya
apa itu gadget? Dan bahasa Indonesia barunya gawai. Ya, secara umum pengertian gadget adalah suatu perangkat atau alat elektronik yang berukuran relatif kecil serta memiliki fungsi khusus dan praktis dalam penggunaannya. Jadi bisa kita bawa, kena kecil kan? Kemana-mana lah, ya. Mau pergi kemana-mana GPS kita pakai gadget ya, pakai iPhone ini untuk mengetahui di mana arahnya, dan mau pergi ke store mana, dia kasih tahu di sini. Mau ke restoran kita bisa ini. buka. Oke. Buka restorannya jam berapa? Kita bisa lihat di gadget ini ya. Oke. Dan pendapat lain mengatakan bahwa pengertian gadget adalah suatu benda elektronik berukuran kecil yang dapat dibawa kemana-mana dengan mudah. Gawai adalah perangkat elektronik portable karena dapat digunakan tanpa harus terhubung dengan stop kontak ya, atau beraliran listrik dan sebagainya. Jadi kemana-mana kita bisa bawa ya. Kalau sudah low dia punya bateri baru kita charge ya. Oke. Nah sekarang ada berbagai macam pengalaman tentang bahaya gadget yang menjadi berita yang viral dalam beberapa hari yang terakhir ini. Iya, tentang video viral anak berumur 8 tahun yang tidak mau sekolah. Kenapa? Dia sangat kecanduan dengan gadget. Jadi nggak ada lagi minat, nggak ada lagi interest untuk belajar ke sekolah. Jadi dalam masa balita dia sudah dikasih gadget, ya. Jadi senang terus. Kenapa orang tua juga senang pada mulanya? Kenapa? Oleh sebab mereka tidak ganggu, mereka kerja sibuk dan sebagainya, dikasih aja gadget. Jadi anak itu dalam keadaan tenang, ya padahal ternyata itu memberikan pengaruh kepada pengembangan otaknya dan tidak mau lagi sekolah, hanya mau di rumah dan kerjanya buka gadget. Kemudian ada lagi video viral anak umur 12 tahun yang telah merusak isi rumahnya sebab HP disimpan ibunya. Mungkin Anda juga sudah pernah lihat ini video, tapi sangat mengerikan sekali. Bagaimana dia rusakkan semuanya, berantakan semua. Apakah dia punya ruang tamu, apakah ruang makan, sebagainya. Karena marah kepada mamanya yang tidak mau kasih dia pegang HP. Bayangkan piring-piring dihancurkan, semua dibikin rata. Itu dapur menjadi porak-poranda. Kenapa? Oleh sebab dia marah kepada ibunya yang menyimpan dia punya HP. Jadi satu perkara yang terjadi, dan ini terjadi banyak sekali di banyak tempat. Nah, untuk itu kita coba lihat tanda daripada kecanduan gadget itu bagaimana. Sebelum kita membahas tentang bagaimana bahayanya dan juga membahas bagaimana mengatasi masalah kecanduan ini, maka kita coba lihat tanda kecanduan gadget itu bagaimana. Pertama kita lihat saat Anda kecanduan gadget, Anda akan langsung mencari gadget saat membuka mata di pagi hari karena sudah addicted. Apa yang dia pikirkan hanya gadget. Jadi pagi-pagi bangun yang dicari gadget. Itu sudah ada tanda-tanda kecanduan. Terus yang kedua, Anda tidak bisa melewati hari tanpa menggunakan gadget. Kalau sudah hilang gadget, resah kemana-mana. Ya kenapa? Di mana saya punya gadget? Di mana saya punya HP dan sebagainya? Anda akan merasa cemas yang luar biasa jika baterai smartphone sudah sangat rendah atau bahkan mati. Kemana ya? Mau dicolokin di mana ya? Apakah di airport atau di mana? Cari dulu tempat outlet yang mana supaya bisa charge the gadget ini. Oke. Anda selalu ingin mengecek gadgetmu tiap 5 menit sekali. Sebentar lihat lagi, Kenapa? Apakah ada dia punya berita dari temannya atau pacarnya dan sebagainya, selalu dengan gadget. Kemudian kelima, tanda kecanduan gadget bahwa Anda selalu menggenggam gadgetmu ketika melakukan aktivitas apapun. Entah itu sedang makan, gadget. Jadi tidak bicara kepada suami istri, tidak bicara kepada anak-anak, kita hanya lihat ini gadget. Mau berjalan, pegang gadget. Sampai ada juga kita punya teman pegang gadget ini sampai jalan, sampai terantuk, sampai jatuh, sampai celaka, patah. Bahkan kita dapatkan banyak sekali orang yang tabrakan oleh sebab dia coba pegang gadget sementara dia bawa kendaraan. Bahkan ke toilet selalu membawa dia punya gadget. Jadi ini hal yang sering biasa menunjukkan terjadi, adanya addiction Nah sekarang bagaimana alasan anak remaja kecanduan gadget? Kita bicara kepada anak remaja, nanti kita coba lihat juga kepada anak-anak di bawah umur 12 tahun dan sebagainya. Nah sekarang apa yang menyebabkan anak remaja kecanduan gadget? Satu,
adanya riwayat gangguan kesehatan mental yang dapat menyebabkan segala jenis kecanduan termasuk teknologi dan kecanduan internet remaja. Jadi memang dari awalnya dia sudah ada gangguan kesehatan mental, Ya. dan kemudian menyebabkan kecanduan kepada teknologi. Tetapi ada juga masalah kecanduan yang mempengaruhi dia punya mental. Ya. Kita lihat faktor yang kedua di sini. Faktor kedua, rendahnya harga diri. Jadi ada rasa minder selalu menjadi penyebab kecanduan. Apakah orang itu dia pemalu atau kurang percaya diri, mungkin merasa mudah terhubung dengan orang lain di internet, di mana anonymous. Jadi orang itu nggak kenal kan, jadi bisa lakukan aja. Berhubungan, ya mungkin dia lebih pendek dari yang lain, atau mungkin dia terlalu gemuk, kemudian dia rasa rendah diri atau kurang pintar, maka dia berhubungan dengan gadget oleh sebab adanya masalah rendahnya harga diri. Dan anonymous kan, orang kan nggak tahu karena dari gadget itu nggak bisa dilihat keadaan orang itu bagaimana. Kemudian faktor yang ketiga, alasan mengapa anak remaja kecanduan gadget adalah kurangnya dukungan di rumah atau hubungan keluarga yang buruk bisa menjadi alasan kecanduan teknologi. Kalau bapak mama selalu dengan gadget, makan pun dengan gadget, jadi ada anak di sampingnya pun nggak dia perhatikan. Jadi dia rasa seperti no support. No family support, tidak ada dukungan daripada keluarga. Dan betapa sering oleh sebab memang orang tua sibuk dengan berbagai macam kegiatan. Kalau kita lihat kepada filsafat daripada orang-orang Tionghoa, misalnya kata sibuk itu mang, itu artinya berasal dari dua kata yang artinya membunuh hati, artinya membunuh hubungan, relationship, kills relationship. Jadi hubungan menjadi renggang oleh sebab kesibukan. Dan itu yang sering terjadi oleh sebab orang tua terus sibuk sampai anak-anak carinya dari apa? Dari gadget. Oke. Nah sekarang 10 bahaya gadget bagi anak di bawah 12 tahun. Oke. Pertama sekali mengganggu pertumbuhan otak anak ini ya. Jadi otak anak ini terganggu karena dia fokus bukan kepada orang sekelilingnya, tapi fokus kepada hanya gadget. Jadi kita harus tahu bahwa dalam usia balita, kita sebutlah di bawah 3 tahun, otak anak ini bertumbuh dengan sangat cepat, kemudian sampai berusia kepada 12 tahun, dan pengembangan otak anak sejak dini dipengaruhi oleh stimulasi lingkungannya. Nah, stimulasi berkelebihan melalui gadget atau itu bisa terjadi bukan hanya HP tetapi juga internet, TV, iPad dan lain-lain pada otak anak yang sedang berkembang dapat menyebabkan keterlambatan kognitif. Jadi cara berpikirnya terlambat. Daya tidak bisa lagi dia berpikir oleh sebab terlalu cepat banyaknya informasi yang dia peroleh melalui gadget. Dan gangguan dalam proses belajar menyebabkan apa? Temper tantrum. Sedikit-sedikit merajuk, menangis, sifat impulsif dan menurunkan kemampuan anak itu untuk mandiri. Nah, itulah sebabnya apa yang dikatakan oleh para pediatrik dokter, dari Perhimpunan Dokter Indonesia, dokter dari anak-anak di Canada, pediatrician dia menegaskan bahwa anak 0 sampai 2 tahun tidak boleh terpapar oleh teknologi sama sekali. Balita tidak boleh menggunakan gadget. Kemudian kalau dia umur 3 sampai 5 tahun boleh pakai, tapi dibatasi hanya 1 jam. 1 jam maksimum. 6 sampai 18 tahun dibatasi 2 jam per hari. Jadi jangan sudah diberikan itu gadget yang dimana dia punya kontrol untuk kegiatan ini untuk sepanjang hari. Itu adalah hal yang bisa mengganggu dia punya pengembangan personality, kepribadian, dan juga berbagai macam permasalahan-permasalahan yang lain dalam hubungan sosial, masalah tingkah laku dan sebagainya. Kemudian bahaya gadget bagi anak di bawah 12 tahun yang kedua yang kita lihat adalah tumbuh perkembangan yang lambat. Jadi secara sosial mereka tidak ada interaksi dengan teman-temannya, sehingga nggak bisa berkembang secara sosial, nggak bisa juga tidak
secara tubuh, ya, ya. tidak Tubuhnya tidak bisa berkembang dengan baik. Kenapa? Oleh sebab dia duduk-duduk aja. lebih banyak duduk, ya. Jadi paparan teknologi sejak dini juga mempengaruhi kemampuan, ya, literasi dan prestasi akademik yang bisa menimbulkan satu hal yang negatif. Ya. Dan kemudian kita lihat anak itu jadi bertambah gemuk. Ya karena dia nggak pernah exercise. Kan bukan Tidak kita bergerak, ya. Kita mau anak-anak itu lari-lari. Ya, saya senang sekali kalau lari-lari dengan cucu kami, kejar-kejaran. Kadang-kadang pillow fight. Jadi apa? Supaya dia bergerak, ya. Kemudian karena dia tidak jarang bergerak, makan makanan yang apa yang dikatakan junk food itu menyebabkan obesitas, ya, BMI-nya lebih dari 25. Jadi ini menyebabkan anak-anak itu mempunyai negatif efek bukan saja secara pengetahuan, secara intelek, tetapi juga secara fisikal. Nah, sesuai dengan penelitian, ya, anak-anak dengan penggunaan gadget ini menyebabkan 30% kemungkinan untuk mempunyai obesitas, ya. Jadi kegemukan, ya, dari kecil sudah gemuk. Jadi kalau sudah sel fat cell-nya sudah demikian berkembang waktu masa anak-anak, ya, maka sampai kepada ketingkatan dewasa itu mengalami kesulitan untuk pengurangan berat badan. Dan juga bisa terjadi diabetes, ya, karena ada insulin resistance. Jadi kita bisa lihat bagaimana ini menyebabkan physical effect yang negatif. Ya. Kemudian faktor yang berikut adalah bahaya gadget ini kan karena terlalu kecanduan, jadi dia nggak bisa tidur, ya, di bawah selimut itu. Mungkin mama papanya sudah bilang good night, ya, pikirnya sudah tidur padahal dia tetap masih buka punya gadget. Ya. Jadi dia kurang tidur, akibat kurang tidur maka akibatnya ya dia nggak bisa belajar dengan baik, ya, dan dia bisa mempunyai imunitas yang rendah. Nilai diri yang rendah di sekolah karena otaknya nggak berkembang. Ya, dikatakan bahwa 75% anak usia 9 sampai 10 tahun mengalami kurang tidur, ya, karena penggunaan teknologi tanpa pengawasan daripada orang tua. Ya. Dan kekurang tidur itu dengan sendirinya akan berdampak buruk sebab nilai sekolah yang buruk, kemudian otaknya itu tidak dapat berkembang dengan baik, ya, dan anak yang sebetulnya membutuhkan untuk tidur, ya, dan justru kurang tidur sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Angka kelasnya pun sangat menurun dan sebagainya. Kemudian kita lihat bahwa yang kelima bahaya gadget bagi anak-anak di bawah 12 tahun adalah kelainan mental, ya. Dia ingatlah kalau anak itu pegang saja sama gadget, dia tidak ada mempunyai interaction kepada teman-teman sekolahnya. Jadi dia punya pertumbuhan mental itu mengalami kemerosatan, ya. Ada sebuah penelitian di Bristol University pada tahun 2010 dan ternyata berbicara mengenai masalah bahaya gadget kepada anak-anak. Dan dikatakan bahwa ini dapat meningkatkan risiko untuk depresi, ya, gangguan kecemasan, kurang atensi, ya, kemudian autism, dia mau hidup sendiri aja, kelainan bipolar, ya, sebentar ketawa, sebentar marah, itulah bipolar, ya. Dan juga kelainan kejiwaan, psikosis dan berperilaku bermasalah lainnya. Jadi oleh sebab penggunaan gadget di dalam masa kanak-kanak. Ya. Jadi kita lihat bahwa di sini benar-benar tidak ada interaksi dengan orang. Anak-anak itu jangan kita pikir bahwa anak-anak itu main-main aja nggak apa. Mainan itu adalah main dengan teman-teman itu adalah satu social interaction. Jadi kalau mereka tidak ada social interaction, maka kita lihat bahwa kelainan anak itu jadi depresi lah, kelainan mental. Dan kemudian kita lihat lagi bahaya gadget bagi anak-anak di bawah 12 tahun adalah dia sangat agresif. Sebab apa yang dia lihat adalah kegiatan-kegiatan yang agresif, ya. Kemudian bisa kemungkinan untuk kekerasan fisik, ya. Kemudian juga kekerasan, kemudian masalah seksual, ya. Sebab itu banyak terbatas kepada di internet. Dan dikatakan bahwa
penelitian yang menunjukkan di Amerika dalam usia 12 tahun 71% ya daripada anak-anak itu mempunyai akses kepada pornografi ya. Dan ini memberikan pemikiran yang sangat buruk sekali tentang masalah seksualitas yang sebetulnya adalah satu hal yang sebetulnya menjadi hak dan kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang sudah dewasa. Ya. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat berbahaya kalau dia melihat hal-hal yang tanpa pengawasan daripada orang tua. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana sifatnya kecanduan ya. Jadi mau nggak mau itu saja yang dia pikirkan. Jadi dia tidak mau lagi sekolah, tidak lagi mau belajar karena sudah kecanduan terhadap gadget. Iya, dan hubungan dengan orang tua juga menjadi renggang, ya. Dan dipanggil juga ya, Johnny tidak mau datang. Kenapa? Dia lihat terus dalam gadget ya. Kemudian akhirnya justru marah-marah sama orang tuanya yang mengganggu. Dia sedang nonton sesuatu dan sebagainya. Jadi kecanduan ini sebetulnya definisi kecanduan kalau kita punya hidup tidak seimbang lagi ya. Jadi secara fisik, mental, rohani, sosial dan emosional itu tidak lagi seimbang. Kenapa? Oleh sebab penekanan kepada satu hal. Dalam hal ini adalah suatu informasi ya yang menyebabkan dia tidak lagi memperhatikan kepada aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Jadi itulah sebut kecanduan. Baik. Yang kedelapan, bahaya gadget bagi anak di bawah 12 tahun adalah pikun digital. Apa maksudnya pikun digital? Pikun digital? Dia artinya ya mempunyai keterbatasan di dalam atensi. Ya, jadi dia punya attention span-nya itu sangat pendek sekali. Ya. Jadi oleh sebab sesuatu hal yang lebih menarik ya, yang biasa dia selalu perhatikan. Jadi kalau dengar khotbah di gereja ya sebentar saja dia sudah nggak bisa dengar lagi, mau lari-lari, mau ini. Ya, dia tidak bisa konsentrasi ya. Atensinya ya, dan juga dia punya daya tahan, daya memorinya ya, menghafalnya menjadi terbatas ya. Kemudian konsentrasinya susah, dia susah untuk memusatkan perhatian ya. Oleh sebab sudah dipengaruhi terlalu banyak oleh gadget. Ya. Kemudian yang ke-9 kita lihat bahayanya adalah radiasi emisi. Kan ini kan terus ada emission kan? Ya, waves-nya itu tetap ada kena kepada kita. Ada yang disebut blue wave ya. Dan menurut rekomendasi daripada WHO ya, World Health Organization ya, tahun 2011 ya, menyebutkan bahwa memasukkan ponsel dan gadget itu yang tanpa kabel lainnya itu dalam kategori risiko 2B ya. Apa maksudnya? Dapat menyebabkan kemungkinan untuk kanker ya, karena radiasi emisi yang dikeluarkan oleh alat tersebut ya. Jadi itulah sebabnya selalu ditekankan ya, anak-anak lebih sensitif terhadap radiasi ya dibanding orang dewasa ya, karena otak anak dan sistem imun mereka masih berkembang ya. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mengatakan bahwa risiko pada anak dengan risiko pada orang dewasa, enggak, anak-anak lebih peka ya. Ya, jadi itulah satu hal yang sangat penting, berbahaya. Makanya kita kadang-kadang kaget. Dia baru saja umur masih kanak-kanak kok bisa dapat kanker. Ya, emission daripada itu adalah stimulasi yang telah diperoleh ya terhadap ini blue wave dari blue wave daripada gadget ini. Itulah sebabnya itu Dr. James McNanny ya dari Lembaga Kesehatan Kanada, dia mengingatkan, hati-hati, jangan pikir anak-anak dengan orang tua sama dia punya dampak radiasi ini. Anak-anak lebih sensitif ya. Iya. Kemudian faktor yang ke-10 adalah proses belajar yang tidak berkelanjutan. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan ini? Ya, penggunaan teknologi yang berlebihan pada anak bisa membuat proses belajar itu tidak bisa berkelanjutan. Ya. Karena teknologi ini membuat segalanya menjadi lebih mudah, sehingga otak anak itu
tidak terasah dengan baik. Lain kalau misalnya kita belajar, kan misalnya mulai belajar berhitung, kita belajar bahasa, kita belajar tentang civic Pancasila, kemudian meningkat kepada tingkat pelajarannya yang lebih berikut, artinya belajar aljabar, ilmu ukur dan sebagainya, ya. Itu secara pelan-pelan itu otak itu dapat terasah dengan lebih baik. Tetapi ini lain, ya, oleh sebab sudah terlampau banyak sekali informasi yang dia peroleh tanpa mempunyai keseimbangan dengan pertumbuhan yang lain, dan ini sangat buruk sekali akibatnya. Ya, Baik. kalau kan mereka kan sering tambah-tambah kali-kali. Lihat aja ke gadget ya. 10 kali 10 berapa? Nggak berpikir mereka jadinya, makanya perkembangan secara intelektual itu berkurang karena terlalu gampang. Segala sesuatu pakai kalkulator. Kalkulator, ya. Kalkulator. Jadi tidak dapat berkembang untuk misalnya membawa kepada perhitungan. Kadang-kadang tambah. Kami perhatikan kepada beberapa teman orang Amerika, kalau misalnya 20 tambah 25, ya, Nggak langsung mereka Pakai- tidak bisa lihat bahwa itu 45. Mereka harus lihat dulu melalui kalkulator atau melalui gadget, ya. Jadi itu adalah satu tanda menunjukkan bahwa bagaimana otaknya itu tidak berkembang dengan baik, ya. Nah, sekarang kita membahas tentang berbagai macam potensi negatif yang dapat terjadi. Beberapa kita sudah sempat singgung, tetapi kita coba lihat ada 13 perkara di sini. Ya. Pertama kita lihat potensi menyebabkan gangguan perilaku, ya. Jadi ya Anda bisa bayangkan bagaimana dia selalu konsentrasinya kepada gadget. Jadi tidak bisa socialize. Jadi social skills-nya itu berkurang sehingga dia nggak bisa, tidak bisa Gangguan dalam tidak bisa konsentrasi dengan baik, tidak bisa bergaul dengan teman, ya. Jadi kalau ketemu dengan teman, ya maunya marah aja. Jadi perilakunya itu jadi terganggu, ya. Nah, itu satu. Berpotensi menyebabkan kecanduan gadget kita sudah bahas tadi. Kemudian satu hal yang sering terjadi adalah berpotensi mengalami cyberbullying. Ya, apa yang dimaksud dengan cyberbullying? Jadi diejek teman dan sebagainya. Tapi di cyberspace, ya. Jadi dia ngejek, dia kritik temannya, seenaknya aja ngomong dengan teman yang di cyber, sebab tidak bertemu muka dengan muka, jadi dia gampang sekali bullying terhadap orang yang di luar. Dan ini memberikan kembali kepada pengaruh yang negatif. Kadang-kadang merasa rendah diri, ya, perasaan rendah diri sebab dibullying oleh orang sana. Masa kamu hanya seperti ayam aja, ya, kamu ini tidak berani untuk buat ini, tidak berani. Ayo, kita buat ini dan sebagainya. Jadi gangguan cyberbullying mempengaruhi dia punya nilai diri secara pribadi. Kemudian kita lihat berpotensi menyebabkan gangguan tidur, ya, karena sudah terlalu adiksi. Mama papa sudah bilang oke, sekarang jam untuk tidur, dia pikir sudah, mama papa kan nggak lihat, ditutuplah dengan selimutnya, dan kemudian dia tetap nonton di gadget ini, ya. Kita sudah singgung beberapa hal itu berpotensi menyebabkan obesitas. Kita sudah singgung, ya, 30% kemungkinan untuk mendapatkan obesitas. Berpotensi membahayakan otak anak. Kita sudah singgung juga, oleh sebab dia tidak bisa lagi berpikir dengan baik, ya. Secara daya berpikir atau reasoningnya itu sudah mempunyai keterbatasan. Terus berpotensi gangguan penglihatan, ya, karena ini dia nonton gadgetnya ini, kalau sudah mama bilang tidur atau papa bilang tidur, ya kan mati lampu. Jadi kan di bawah dari selimut, ya. Ya tentu kan penglihatannya itu, rods and cones-nya itu sudah tidak bisa lihat dengan baik. Jadi sering mesti pakai kacamata anak-anak masih kecil, ya. Kemudian berpotensi mengganggu imunitas anak. Kenapa? Imunitas itu kan dipengaruhi oleh bagaimana kita bergerak atau kita mendapatkan sinar matahari, ya. Atau kita tidur kemudian cukup. tidur.
yang cukup. Tetapi kalau kita sudah kurang dapatkan sinar matahari, sebab dia tidak mau lagi berjalan dengan baik-baik di luar ataupun bermain di luar dengan baik, kemudian kurang bergerak, kemudian kurang tidur, maka imunitasnya itu Menjadi sangat menurun, sehingga gampang sekali ya sebentar-sebentar flu, sebentar-sebentar flu, ingusan ataupun dan sebagainya, sebentar-sebentar sakit. Kemudian berpotensi membuat anak kelelahan karena tidak exercise. Tidak cukup tidur. Tidak cukup tidur, tidak exercise, sehingga sebentar saja dia capek. Kemudian kita lihat berpotensi mengundang sakit kepala. Ya, dengan mengkonsentrasi terhadap apa yang dia mau nonton, dia tidak makan pun tidak teratur, tidak minum air, sehingga semua itu menyebabkan dehidrasi. Jadi dehidrasi sehingga anak itu lebih sering cenderung untuk mendapat sakit kepala. Potensi minimnya interaksi sosial kita sudah bahas, kurang teman dan sebagainya, kurang fokus kita sudah lihat, dan memicu sakit leher dan punggung. Karena postur yang bungkuk dan sebagainya. Kemudian hasil berbagai macam penelitian lebih lanjut bahaya gadget bagi anak dapat menimbulkan masalah kesehatan mental dan perubahan perilaku hingga depresi. Kita sudah singgung tadi. Kemudian anak menjadi agresif, kita pun juga sudah lihat dan gampang sekali dia punya iritabilitas, akan mempengaruhi keterampilan lainnya dia susah untuk menahan diri berpikir dan mengendalikan emosi. Ini adalah satu masalah yang sangat umum terjadi. Kemudian anak-anak dapat mengembangkan berbagai masalah mental seperti kecemasan, kesepian, rasa bersalah, isolasi diri, depresi dan sebagainya, dan juga perubahan suasana. Paparan terhadap gadget juga dapat meningkatkan risiko ini ADHD, yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi anak itu nggak bisa fokus Jadi sebentar aja sudah lari, sebentar aja dia punya cara berpikir itu hanya very short sangat pendek dan anak ini mau apa saja, hyperactivity, dia tidak bisa concentrate. Nah, ini ADHD ini adalah juga akibat daripada pemakaian gadget dan autisme Jadi anak itu nggak tahu dia bergaul, dia hanya mau bergaul dengan dirinya sendiri. Kemudian cara mudah mengatasi kecanduan gadget. Nah, ini kita perlu, karena kita tahu bahayanya, maka kita sebagai orang tua harus tahu bagaimana mengatasi kecanduan gadget ini. Pertama sekali, membuat jadwal bersama anak. Misalnya jadwal menonton atau bermain bersama. Tadi sudah dikatakan, di bawah 3 tahun itu paling sedikit hanya 1 jam satu hari. Dari bawah 3 tahun tidak boleh sama sekali. Kalaupun 3 bisa, sampai 5 tahun baru 1 jam. 1 jam satu hari. Dan kemudian di bawah 12 tahun itu bisa dikasih 12. Jadi 2 jam itu dari umur misalnya 6 sampai 18 tahun. Baik. Jadi kita coba lihat yang menjadi poin yang sangat penting di sini adalah role model orang tua. Role model pada orang tua. Faktor yang tentang membuat jadwal, misalnya anak itu harus sudah selesai dulu dia punya belajar. Homeworknya sudah harus selesai baru dia punya homework harus selesai, pekerjaan rumah harus selesai, baru mereka bisa pegang gadget, dan itu pun dibatasi oleh orang tua. Kemudian orang tua harus mempunyai menjadi role model, artinya orang tua harus juga membatasi akan gadget. Jangan kemana-mana gadget. Kemudian matikan mobile data. Saya tahu satu keluarga yang artinya dia punya wifi dimatikan supaya tidak ada kesempatan untuk membuka artinya data dari gadgetnya. Kemudian perbanyak me time jadi kita harus bergaul sama anak-anak itu Jadi, jangan kita matikan aja wifi-nya, tapi anak itu mau bikin apa sekarang? Ayo kita main sesuatu yang dapat membuat mereka jadi seimbang mereka punya kehidupan balanced life. Batasi penggunaan gadget pada waktu tidur justru tidak boleh Misalnya ada satu keluarga yang kumpulkan semua gadget itu sebelum waktu makan tidak ada gadget. Basket katanya dia kasih ada satu keranjang yang dikasih semua mami, daddy semua masukkan ini gadget ke keranjang supaya mereka mempunyai waktu untuk bersama-sama ngobrol di rumah waktu makan. Lebih aktif
secara fisik, ayo bergerak, ayo main badminton, main voli dan sebagainya ya. Kemudian belajar seimbangkan waktu. Balance. Baik. Cara mengatasi penggunaan gadget ya. Jangan gunakan gadget di depan anak untuk berikan contoh yang baik. Itu tadi sudah kita bilang. Role model yang baik adalah because anak-anak itu belajar by modeling. Kalau orang tua terus dengan gadget, anak-anak akan juga ikut terus dengan gadget. Jangan belikan anak gadget terus sama smartphone di bawah usia 16. Bahkan untuk keluarga yang lain 18 tahun ya. Jadi kenapa kalau dia punya gadget sendiri, dia punya kontrol ya. Dan dia sering tidak cukup kuat untuk menahan diri sehingga dia akan selalu gunakan waktu dengan gadget ya. Pastikan gadget berada di tangan Anda dan jauh dari genggaman anak di malam hari. Jadi Anda harus perhatikan gadget itu di mana waktu anak itu tidur. Sebab kalau gadget itu di dekat tempat tidur anak itu, percayalah saking adiksinya dia bisa nonton pun di bawah selimut. Ya. Oke, kemudian ajak anak melakukan kegiatan yang menyenangkan lainnya, ya. Di samping batasi penggunaan gadget pada anak setiap harinya kita sudah sebutkan tadi, ya. Kemudian kegiatan apa? Ayo melukis atau membuat kerajinan tangan ataupun mungkin kegiatan yang lain, ya. Kemudian sering kita berikan cerita anak-anak dan sebagainya, bermain dengan mereka sehingga mereka tidak mempunyai kecanduan kepada gadget. Ya. So, kalau kita ambil itu sesuatu, kita harus replace. Ambil itu waktu dengan gadget, kita harus replace, gantikan dengan kegiatan fisik lainnya. Oke. Pasang figur parental control untuk memantau penggunaan gadget pada anak. Ya, paling sedikit kita bilang, oke, Alexa, kita bisa bilang kepada itu juga gadget, dia bilang, coba ya 20 menit aja kita main dengan gadget. Nanti sudah bunyi itu, ya anak-anak sudah tahu bahwa dia tidak bisa lagi menonton. Dan parental control yang dimaksudkan juga adalah yang dia nonton itu yang bagaimana? Haruslah sesuatu yang bersifat pendidikan untuk pengembangan tabiat anak. Ya, kisah-kisah yang anak-anak senang sekali, tetapi adalah untuk pertumbuhan dia punya tabiat. Ya. Nah, kemudian ajak anak melakukan aktivitas fisik, misalnya berjalan-jalan di taman atau bermain peta umpet dia sembunyi-sembunyian ya. Oh, itu kami sering sekali. Kami walaupun sudah tua begini kita main-main sembunyi-sembunyi dengan cucu ya. Hide and seek dia dan cari. Atau kita jalan bilang kemana, kami punya jogging trail. Jadi kalau satu hari mesti ada 1 jam untuk keluar jalan ya. Jalan. Jadi dia ada aktivitas yang menggantikan nonton gadget ini. Iya. Oke, kemudian kita lihat sekarang maksud kepada masalah anak remaja. Ada beberapa poin yang kita sudah sebutkan. Misalnya pola tidur jadi berantakan. Itu juga bukan anak-anak saja, orang remaja juga. Gangguan penglihatan, kesehatan yang buruk yang kita sudah sebutkan tadi. Perubahan mental memori yang bermasalah, susah lagi untuk menghafal dan sebagainya. Mengurangi kemampuan belajar, mengganggu aktivitas sosial. Oleh sebab sering hanya mau menyendiri saja, jadi dia tidak mempunyai teman dan sebagainya. Nah, ini untuk masalah dampak psikologis untuk anak remaja. Hampir sama juga dengan anak-anak muda, merasa depresi ya karena tidak ada teman, kesendirian, kegelisahan, agresif kita sebutkan, kurang empati tidak bisa merasakan perasaan daripada orang lain agresif fobia sosial. Jadi dia jadi takut karena dia nggak pernah biasa berteman dengan orang lain. Jadi akhirnya takut waktu ada orang yang mendekatin dia misalnya untuk berpacaran, dia takut tidak biasa untuk bergaul dengan yang lain. Tidak dapat mengendalikan dorongan untuk menggunakan internet atau teknologi. Dia tidak ada kuasa untuk kontrol. Jadi akibatnya untuk hampir boleh dikatakan lebih dari 12 jam hanya dengan gadget saja. Sedangkan waktu tidur digunakan juga dengan gadget. Jadi itu adalah satu hal yang sangat buruk. Dan itu mempengaruhi punya fisik. Misalnya kebiasaan makan yang buruk sehingga bisa menyebabkan kurang gizi ataupun terlalu banyak makan karena sambil nonton terus comot-comot jadi tidak bisa rasa udah jadi berat badannya bertambah, jadi obesitas. Akibatnya kualitas tidur yang buruk mengganggu prestasi akademik Terus gangguan pertumbuhan, tidak ada exercise, tengoklah seperti gambar ini terus saja orang lihatnya.
Oke, potensi kecanduan gadget untuk remaja. Ya, dan cyberbullying. Ya, ini yang paling sering karena mereka di dalam gadget ini kan bisa saja dia ngejek, bisa saja dia bully teman-temannya yang ini. Dan juga trolling yang Ya. dimaksudkan adalah dia suka mengganggu akan orang lain. Ya. Ya. Kalau cyberbullying kadang-kadang dia yang dibullying ya, tetapi sekarang dia yang suka untuk coba mengganggu akan orang lain. Ya. Dan isolation, ya. Ya, suka Ya, mengisolasi jelaslah. dirinya. Karena Ya. sendirian aja dengan gadget. Jadi mana ada social life-nya. Jadi hidup dalam isolation. Dan masalahnya materi yang tidak seharusnya diposting dimasukkan ya kadang-kadang di dalam masalah ini komunikasi dengan temannya, oh coba tunjukkanlah badanmu ya, coba bukalah pakaian dan sebagainya. Jadi justru mempermalukan dan dia tidak tahu tiba-tiba bahwa dia punya foto sudah disebarluaskan sama orang lain. Ya, sangat menyedihkan sekali. Iya. Hubungan yang tidak seharusnya. Kenapa? Oleh sebab dia sudah melakukan hubungan ketemu dengan orang yang tidak baik. Dia mengaku ya masih muda, padahal dia sudah kakek-kakek ya dan sebagainya. Ya. Dan hal yang dapat dibuat agar anak jangan kecanduan gadget. Ya, luangkan waktu beberapa jam dengan anak-anak tanpa gadget. Jadi kita harus sediakan waktu untuk anak-anak tanpa gadget. Tapi ingat, kalau tidak pakai gadget, harus ada yang di-replace, harus digantikan dengan sesuatu. Apakah bisa pergi, mother and daughter time, bisa pergi keluar, atau bisa pergi jalan, dan sebagainya. Jadi seperti kemarin cucu kami yang umur 10 tahun dengan mamanya ya mereka pergi ke Pet Finder ya. Habis itu mereka sama-sama pergi ke mall, makan sama-sama. Pergi mall, sama-sama makan, kemudian lakukan kegiatan bersama-sama ya. Jadi itu hal yang sangat penting sekali supaya dia jangan hanya kerjanya hanya lihat gadget. Iya. Kemudian ubah rutinitas si kecil. Ya. Jadi rutinitas artinya segala sesuatu yang dapat diatur dengan dijadwalkan dengan baik ya. Kapan waktunya untuk latihan piano, kapan waktunya untuk olahraga, kapan waktunya untuk melakukan pekerjaan rumah ya, dan bantu orang tua dan sebagainya. Batasi penggunaan gadget pada hari atau waktu tertentu. Jadi itu sebagaimana tadi sudah kita katakan adalah di bawah 5 tahun, 3-5 tahun 1 jam aja, dan after that 6 tahun sampai ke atas bisa 2 jam. Jadi kita batasi ya. Oke. Jangan biarkan gadget mudah untuk diakses ya. Jadi biarlah itu ada orang yang kadang-kadang langsung aja dikasih ya. Tetapi justru jangan mudah diakses oleh apalagi bagi anak-anak ya. Ikuti bermain bersama mereka, kita sudah singgung. Perbanyak bermain di luar ya, sebab itulah yang menyehatkan. Ya, entah lari-lari atau apa. Ajak melakukan aktivitas asa ketangkasan seperti ini ya. Di foto ini kita lihat, ayo kita main tenis atau kita main badminton. Jadi ajar mereka supaya tangkas dalam main aktiviti di luar. Dan itu menolong dia punya pertumbuhan badan dengan baik ya. Ajak teman atau saudara bermain bersama-sama. Bukan main gadget, tapi physically ya. Kemudian beberapa poin ini tetap batas waktu yang ketat ya untuk penggunaan internet di rumah. Ini penting. Batasi penggunaan video game, televisi dan gadget lainnya. Dibatasi kembali sesuai dengan batasan usia yang kita sebutkan tadi ya, yaitu di bawah 3 tahun jangan ada sama sekali gadget. Tidak boleh. Tetapi sudah 3-5 1 tahun boleh. 1 jam. 1 jam ya. Sesudah itu bisa baru misalnya 2 jam, itu pun maksimum. Sampai umur 18 tahun. Kemudian awasi waktu yang dihabiskan anak-anak di internet. Kita sudah singgung tentang itu. Luangkan waktu bersamaan untuk memahami sumber kecanduan. Apa yang menyebabkan kecanduan itu? Jadi mungkin oleh sebab dia kurang perhatian atau kurang teman dan sebagainya, kita harus langsung cari solusi. Ini hari kami kan hari ini adalah hari Martin Luther King's birthday. Jadi seluruh Amerika Serikat itu merayakan dia punya birthday. Jadi tidak ada sekolah. Dan sekolah jadi akibatnya bagaimana? Ya cucu kami mereka ada play date.
Jadi main dengan teman-temannya ya, pergi dengan teman-temannya ya, ada play date ya. Jadi kita aturlah kita sebagai orang tua supaya ada waktu mereka untuk kebersamaan dengan anak ini supaya jangan hidupnya terisolasi. Ya, kemudian playdate juga di bawah pengawasan daripada orang tua. ya. Ya, itu penting sekali. Bicaralah dengan guru anak untuk memahami masalah yang mungkin terjadi di sekolah. Itulah sebabnya setiap sekolah dianjurkan untuk mempunyai conference, parents and teachers conference, supaya kita bisa menanyakan pada orang tua apa kesalahan. Oh, anak Anda itu kurang, nggak bisa dia fokus. Apa kesalahannya? Jadi antara orang tua dan guru itu ada kerjasama untuk perkembangan anak-anaknya. Oke, kemudian ciptakan lingkungan positif di rumah. Anak remaja mungkin menghabiskan waktu terlalu banyak di internet untuk menghindari masalah di rumah. Jadi kita coba lihat suasana itu harus serba positif. Iya, satu hal yang menyenangkan, bermain bersama-sama dan sebagainya. Itu penting, belajar bersama-sama. Oke, kemudian kita tiba kepada bagian yang terakhir yang kita ingin bahas di sini. Beberapa poin kita sudah sebutkan. Perbanyak sosialisasi dengan teman dan orang terdekat ini dalam mengatasi kecanduan internet. Paling bagus kalau anak-anak itu. Jadi misalnya kalau anak-anak itu hari ulang tahun, ya diundanglah teman-teman segerejanya, ya, atau teman sekolahnya, supaya mereka ada socialization, biasa sosialisasi. Kemudian gadget, matikan gadget 30 menit sebelum tidur. Bahkan yang terbaik lebih bagus sebetulnya adalah 2 jam sebelum tidur. Tidak ada lagi gadget. Nggak usah gitu. Kalau umpamanya, coba bayangkan kita kalau umpamanya lihat tontonan orang berperang, waktu kita mau tidur, karena bisa kita tidur. Kita sudah masih teringat itu. Jadi begitu terus kita tutup itu baru kita mau tidur. Nggak mungkin. Itu masih terus dalam pikiran kita. Jadi makanya harus dimatikan gadget itu. Menghapuskan beberapa aplikasi yang membuat Anda kecanduan. Itu hal-hal yang bisa menyebabkan orang itu tertarik luar biasa sekali. Ini adalah satu games yang bagus sekali ya. Padahal menyebabkan kita kecanduan. Jadi lebih bagus itu dihapuskan. Jangan masukkan di dalam kita punya. Berikan batasan waktu dalam penggunaan gadget, kita sudah singgung. Gadget diganti dengan buku-buku ya. Kami senang dengan anak-anak cucu-cucu kami ini sekolah mereka mengharuskan 20 minutes, 20 menit baca buku. Jadi sebelum dia apa-apa dia tanya, Oma, saya sudah siap baca buku 20 menit. Pasang alarmnya 20 menit dia terus selesai. Tapi kadang-kadang alarm sudah bunyi dia masih kata, Oma, let me finish this chapter. Saya siapkan chapter ini baru dia. Jadi anak-anak diajar untuk baca buku. Sebab buku itu akan menyebabkan dia punya intelligence lebih tinggi. Menyimpan gadget di dalam tas saat sedang bepergian. Jadi bukan halnya dipegang saja, tetapi simpanlah ya supaya jangan langsung dipengaruhi. Jadi bagaimana kalau orang telepon? Baru kita ambil. Enggak, kalau misalnya orang telepon padahal kita sedang melakukan perjalanan, biarkan saja. Dia akan tinggalkan pesan. Kemudian mengetahui dampak dari kecanduan gadget. Jadi ini kita sudah bahas semuanya. Jadi anak-anak pun harus tahu dan kita harus yakin bahwa ini adalah hal yang membahayakan. Sebab itu kita harus batasi. Dan ada sabat gadget. Maksudnya apa? Tidak ada gadget pada hari itu. Satu hari sabat gadget. Jadi berhenti satu hari. Jadi tidak ada gadget, tidak ada perhatian lain. Tapi ingat, jangan kita bilang, jangan nonton ya, tapi tidak digantikan dengan sesuatu activity yang menyebabkan anak itu akan lupa untuk melihat gadget. Baik, inilah pembahasan yang cukup panjang mengenai masalah gadget oleh sebab memang ini adalah suatu masalah yang mendunia kita sebutkan. Di mana-mana orang selalu mengomel mengenai anak mereka ataupun orang tua sendiri juga terpengaruh dengan gadget ya. Kadang-kadang hubungan komunikasi suami dan istri juga menjadi masalah oleh sebab masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Waktu makan juga dengan gadgetnya masing-masing ya. Sehingga membatasi masalah komunikasi suami dan istri. Jadi kita harapkan bahwa kita dapat dengan pertolongan Tuhan mengatasi kecanduan gadget. Ya, luar biasa sekali ya. Ini pembahasannya sangat bagus banget nih buat aku. Karena bukan hanya buat diri sendiri, tapi sebagai orang tua yang baru. Orang tua ini, aduh, apalagi aku nih.
masih anakku masih kecil banget nih. Jadi udah langsung Udah pas memikirkan nih gimana nih strategi Ke ke depannya. Tapi kita mau ingetin juga kepada para pemirsa, jika punya pertanyaan seputar pembahasan kita saat ini, boleh langsung kirimkan pertanyaannya di kolom komentar Facebook maupun YouTube dari Hope Channel Indonesia. Ya, oke. Untuk itu saat ini sebelum kita lanjut di segmen berikutnya, kita akan mengikuti dulu beberapa tayangan berikut ini. Dek, udah malam tidur. Iya, ini habis pusreng udah tidur. Jangan lupa berdoa ya. Iya, tidur. Pak, lagi bikin apa sih serius amat? Ini, aku lagi periksa tugas dari murid. Memangnya tugasnya apa? Mama lihat kayaknya serius sekali sih ya. Kemarin kan aku kasih tugas tentang metafor, dan pertanyaannya adalah, bila kamu menjadi sebuah benda, benda apa yang akan kamu pilih dan kenapa? Dan ada satu jawaban dari seorang siswa yang sangat menarik. Lalu jawabannya emang apa? Oke, aku bacakan ya. Dia jawabnya begini. Saya memilih ingin menjadi sebuah smartphone karena orang tuaku sangat menyukai smartphone. Sehingga seringkali melupakan aku yang ada di samping mereka. Ketika ayah di rumah, dia selalu mencari handphonenya tanpa memperhatikan aku ada di dekatnya. Bahkan ketika smartphone itu berbunyi, mereka akan merespon dengan cepat. Tapi ketika aku membutuhkan mereka, yang mereka katakan, tunggu sebentar. Sambil memberi perhatian penuh pada notifikasi yang ada di smartphone. Itulah sebabnya aku memilih untuk menjadi smartphone saja. Wow, luar biasa sekali anak itu ya, Pak. Ya, luar biasa. Tapi kamu tahu nggak siapa siswa itu? Memangnya siapa, Pak, siswa itu? Siswa itu adalah anak kita. Berada di Obsesi Hati, Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Masih membahas mengenai mengatasi kecanduan gadget. Oke. Nah, dan ini seperti biasa untuk segmen yang kedua ini selalu ada guest yang mungkin pengen sharing-sharing ya, dan kita mungkin memiliki permasalahan yang sama, bersama dengan topik, ataupun ingin sharing untuk memberikan kekuatan atau apa, ya marilah kita. Ini Kita lihat tamu tetangga ya? Ya, tetangga kita nih. Mumpung lagi nonton tadi waktu pembahasannya, jadi pingin langsung berdiskusi bersama dengan narasumber kita. Boleh dikenalkan Kak Dito siapa ya, ini tetangga ada kita dengan ini? keluarga Korengkeng Dharma ya, dengan Ibu Herlina. Halo, shalom Ibu Herlina. Halo, shalom, selamat malam. Apa bisa mendengar suara kami? Ini sudah join lewat Zoom ya? Shalom Oke. Ibu Herlina. Iya. Oke. Ya, Oke, apa kabar Ibu Herlina? baik. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Wah, tadi sempat ya melihat juga materi pemaparan dari narasumber ya tentang mengatasi Kecanduan gadget. Nah, Langsung merasa berdosa begitu kayaknya. nah, gimana nih? Kok bisa Tante merasa Langsung bisa Iya. terucap merasa bersalah gitu, kenapa nih Bu Herlina? Mungkin punya pengalaman. Ya, karena kan pengalaman ya.
Halo? Iya, silakan Ibu silakan. Herlina. Terdengar nggak? Terdengar Ya, kedengaran. suaranya. Oh iya. Pengalaman apa nih maksudnya? Pengalaman maksudnya ya? Iya, kenapa Tante bilang tadi kayak mungkin Merasa merasa berdosa gitu atau rasa bersalah? Mungkin bisa diceritakan. Oh itu, karena gini ya, memang sebenarnya kecanduan gadget ini kalau dilihat kan berawalnya pasti dari kita-kita dulu nih sebagai orang tua nih ya kan. Saya merasakan benar-benar saya jadinya kecanduan gadget itu pada saat kita pandemi. Pandemi itu kan kita 2,5 tahun ya, benar-benar terkungkung gitu loh di maksudnya banyakan WFH ya kan dari rumah. Nah kerja dari rumah kan mau nggak mau kita harus pegang gadget terus tuh, karena kan tetap meeting, tetap kerja gitu. Terus lama-lama jadi pas istirahat lihat ini, lihat itu, lama-lama jadi, nah itu jadinya ketergantungan. Sekarang setelah 2 tahun itu benar-benar membentuk kita punya pribadi, kita punya otak itu untuk menjadi apa-apa harus gadget. Karena kalau nggak pakai gadget kita nggak bisa hubungan sama orang, kayak terputus gitu. Nah, untunglah setelah pandemi ini kita udah mulai masuk lagi sekolah, masuk kerja lagi, sosial kita udah mulai jadi lagi, udah bisa berhubungan langsung gitu. Ya lumayan, gadgetnya kita bisa taruh di tas sekarang gitu. Nah, by the way, yang kecanduan gadget nih, kalau di rumah ada siapa aja? Jadi boleh dikatakan Semua. Oh, Waduh. aku baru bilang apakah cuma tante atau jadi anak-anak juga boleh dikatakan kecanduan gadget ya? Iya, karena mereka kan saat itu, makanya saya bilang pandemi itu memang merubah semua, nggak hanya di kita ya, semua ya, kayaknya di Jakarta ini satu Jakarta kali ya, itu merubah yang jadinya semua bisa offline, semua harus online. Jadi kalau anak-anak itu nggak dikasih gadget pun mereka nggak bisa belajar karena semua online kan. Apa-apa harus online. Jadi kebiasaan mereka lama-lama akhirnya. Tanpa gadget mereka nggak bisa. Kayak orang ya sudah selesai hidupnya tanpa gadget gitu. Gara-gara pandemi menurut saya sih berawalnya dari pandemi. Oke. Nah, aku ingin minta komentar dulu nih dengan Narasumber kita. Bagaimana ini setelah pandemik ternyata keluarga pendeta justru mungkin sebelumnya juga udah ada yang ada yang kecanduan juga, tapi justru setelah pandemi malah lebih meningkat. Malah meningkat kecanduannya. Orang kecanduan gadget. Ya, ini satu hal yang memang terjadi oleh situasi yang menyebabkan demikian. Namun sementara kita bergantung kepada gadget atau kita memiliki gadget di rumah, satu hal yang tidak bisa dilupakan adalah bahwa untuk pengembangan kita haruslah ada satu keseimbangan, yaitu untuk orang tua perlu seimbang dan juga untuk anak-anak itu perlu seimbang. Dan gadget bisa mengganggu akan keseimbangan tersebut. Sebab itu salah satu cara untuk mengatasinya adalah coba memulai satu kegiatan yang seimbang tersebut. Jadi sekarang ayo ya walaupun di rumah ya, ayo kita belajar masak sama-sama ya. Jadi anak-anak itu diajar untuk masak ya. Misalnya ibu yang memberikan mengambil satu buku masak ya. Kemudian ayo kita coba ini, kemudian ikut pakai adonan, ayo berapa ukurannya ya. Sama-sama diajak, jadi adanya sesuatu kegiatan yang dibuat ya dan dilakukan bersama-sama. Kemudian ayolah kita pergi ke taman sama-sama. Kemudian ayolah kita pergi badminton sama-sama. Jadi di dalam keadaan ini secara tubuh dia bisa lebih sehat, secara sosial juga berkembang, adanya satu interaksi sehingga ketergantungan kepada gadget itu dapat lebih berkurang. Oke, wah terima kasih. Jadi tambahan lagi ya, ada kegiatan Activity sama-sama lah ya. activity Dan puji Tuhan bersama. sekarang setelah pandemi kan kayak kita mau olahraga, mau activity, mau keluar itu udah lebih leluasa lagi kan. Betul. Nah, saya mau bertanya ke Ibu Herlina, anaknya kalau boleh tahu sekarang usia berapa ya, Bu? Usianya yang gede sih udah gede ya, udah 21. Yang kecil 15. Kurang lebih 15 tahun. Biasanya dalam satu hari, tadi kan katanya kecanduan gadget, main gadgetnya berapa lama? Kira-kira boleh tahu? Boleh tahu.
Untuk pas pandemi sih kayaknya kayak 24 jam begitu ya. Wow. Dari jam 7 pagi kan karena pandemi. Itu pas sekolah online itu kan 6:30 mulai sekolah kan. Iya, Itu harus benar. sudah pegang gadget kan. Oke. Walaupun di tengah-tengah pelajaran itu dia pasti akan main, nggak mungkin dia full online dengan sekolah kan. Itu baru bisa matiin gadgetnya itu paling dia sampai jam 10 malam lagi. Jadi kira-kira istirahatnya cuma pas makan, pas tidur, kalau gitu dia sekolah lagi gitu kan. Nah untungnya jadi udah mulai kacau tuh dia punya harus gadget terus. Pas sekarang setelah pandemi ini udah sekolah, udah offline lumayan. Karena dia kan udah grade 10 ya. Jadi di sekolah lumayan lama sampai jam 4 sorean itu dan dia full kalau di sekolah tidak boleh pakai gadget. Jadi dikumpulin di keranjang gitu kan. Jadi mereka dia olahraga lah, basket lah. Nah, pas pulang itu kan sampai di rumah jam 4 lah. Mereka dia mandi, tidur segala macam. Nah, baru mulai lagi gadget tuh jam 6. Karena dia bilang dia ada sekolah, ada pelajaran juga. Guru-guru soalnya via gadget juga lagi, via online kan. Nah, jadi jam 7, nah udah dia tidur jam 10, jam 11 lah gitu. Nah, yang susah kalau hari Sabat dan hari Minggu. Ya, nah itu 2 hari itu adalah hari kebebasan. Dia pasti akan pegang gadgetnya. Oh, jadi Nggak biasanya boleh dilepas. Tante Herlina kasih ibaratnya ya karena Kebebasan. hari kebebasan lah ya. Kalau hari Sabtu Sebenarnya sih diomelin juga sih. Apalagi kalau hari Minggu itu, aduh nggak bisa disuruh apa-apa. Lebih baik dia tidur aja. Makanya saya kalau dia tidur saya nggak bangunin karena dengan bangun dia pasti akan langsung gadget. ambil gadget, berarti emang boleh dikatakan udah Kecanduan. kecanduan juga ya. Betul. Wah, untung tepat nih kita bertemu dengan narasumber yang mungkin bisa dari tadi juga Materi materi-materinya. tentang. Iya. By the way, Tante, kalau boleh tahu, kalau anaknya main gadget atau menggunakan gadget itu biasanya untuk apa gitu? Tante pernah lihat nggak? Maksudnya game kah atau sosmed atau mungkin siapa tahu dia Buka-buka baca apa? berita gitu atau Oh apa? iya, untungnya sih kalau saya lihat dia memang ediknya tuh ada satu dia kalau lagi main online itu yang FIFA itu, nah itu dia udah mulai agresif tuh kalau dia main itu, main bola itu. Nah saya bilang kalau udah mulai dia marah-marah, saya bilang berhentiin nggak? Untung dia akhirnya dia nurut sih pas dia udah mulai marah-marah mau banting-banting karena kalah, dia berhentiin. Oh enggak nih. Terus dia sih banyak kan sosmed ya pasti itu kan Instagram lah, TikTok lah segala macem. Untungnya kalau dia itu dulu masih ada ini. Untungnya dia masih ingat yang namanya firman Tuhan sih untungnya ya. Wow. Jadi dulu itu kalau Jumat itu dia pakai untuk Bible study. Oke. Kumpul dengan Katilsra and the gang terus. Nah, jadi untungnya atau enggak kadang-kadang dia disuruh apa gitu. Jadi untungnya dia masih memakai gadgetnya untuk yang masih seimbang Ada lah ya, antara ya. rohaninya dia masih suka inget gitu, masih dia pakai buat buka sabat. Karena saya kan suruh dia kalau buka sabat harus ngumpul semua, nah dia pakai dia punya gadget untuk cari bahannya, dia yang suruh khotbah gitu. Ya, seimbangnya harus begitu deh, kalau enggak ntar dia terlalu duniawi. Oh, saya rasa ini pasti kekhawatiran sebagai seorang ibu Iya, juga ya, betul. karena jangan Sebagai sampai orang tua gadget juga. disalahgunakan hanya untuk main-main saja, tapi juga bisa digunakan untuk rohani. Iya. Mungkin dari keluarga pendeta mau kasih komentar nih tentang case dari anak Ibu Herlina juga atau mau kasih masukan berdasarkan case tadi. Tadi itu sempat 24 jam loh kan. Oke. Seperti kantor polisi ya. Itu rumah makan cepat saji juga. Gimana? Jadi saya rasa dalam kasus seperti ini oleh sebab anak sudah dewasa toh, satu 15 tahun, satu 20 tahun. Itu gampang sekali untuk diajak untuk rapat keluarga ya. Jadi bagus sekali Bapak Ibu ya dengan 2 anak rapat keluarga dan coba menjadwalkan membahas lebih dahulu ya tentang untung rugi daripada suatu gadget ya. Jadi ada pengaruh-pengaruh negatif daripada gadget yang dapat terjadi yang bisa mempengaruhi akan perkembangan ataupun juga karir dalam kehidupan. Jadi kalau sesudah semua itu setuju ya dan kita tahu bahwa perlunya hubungan dengan Tuhan, oke, kalau begitu marilah kita buat jadwal sama-sama. Oke. Jadi pertama kita harus setujui bahwa gadget itu adalah berguna ya untuk apa?
untuk firman Tuhan, ya. Kemudian untuk belajar, ya, ada tugas-tugas kita harus lakukan dengan ya. Untuk sosial media, ya, ada untungnya, tetapi harus ada pembatasannya bagaimana. Oke. Jadi kemudian dengan sesudah lihat bagaimana gadget itu dapat dimanfaatkan, ya, kemudian kita buat jadwal sama-sama. Ya, jadwal keluarga itu tidak bisa dilupakan. Ayo kita sama-sama berbakti misalnya untuk buka sabat, tutup sabat dan kegiatan yang lain, ya. Ataupun kita jadwal untuk olahraga sama-sama, ya. Sebab bapak dan ibu juga perlu untuk olahraga. Kalau tidak makin lama bisa makin gemuk, ya. Itulah sebabnya perlu untuk olahraga sama-sama. Kemudian kegiatan produktif apa lagi yang dapat berkembang kalau anak-anak ini suka hobi, ya, dengan musik, ya, ataupun hobi-hobi tertentu, kita bisa yang positif bisa dijadwalkan dan kita bisa lakukan dan memberikan dukungan kepada hobi tersebut, ya. Sehingga dengan demikian kemudian kapan waktunya untuk misalnya penggunaan gadget untuk sosial media, ya, itu bisa dijadwalkan, ya. Jadi seimbang. Jadi semuanya berkembang secara rohani, secara fisik, ya, secara sosial, secara emosional dan sebagainya. Orang tua harus memberikan perhatian penuh sehingga mereka secara emosi itu rasa secure, ya, dan tidak perlu mencari akan hal-hal yang negatif. Iya. Mau tanya sama Ibu Herlina, anaknya itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Dua-dua laki-laki. Iya. Oh, ya bagus juga. Kami punya cucu dua perempuan, tapi juga diajar. Oke, sekarang main soccer. Wah, kalau saya tengok dia main soccer, wah, main sepak bola dan apa semua, ada waktunya. Jadi biar dia perempuan, tapi ada waktunya juga untuk masak, ya. Ada waktunya untuk ini. Jadi seperti waktu saya punya ulang tahun, ya, maka dia bilang, Oma, jangan masuk dapur. Kami masak, ya, tapi sudah dikasih instruksi sama anak kami kepada cucu ini, oke, ini harus bikin, ya, spaghetti bagaimana, bikin nanti dia punya sup, mesti bikin ininya. Jadi dia bisa bikin sendiri, dia bisa masak sendiri, tapi Oma nggak boleh masuk di dapur, ya. Jadi ini kalau laki-laki mungkin input daripada orang tua, papa itu sangat memberikan penting sekali untuk dia punya kegiatan, ya. Ya. Jadi anak kami cucu kami masih kecil, ya, yang terbesar hanya 10 tahun, ya. Kecil, yang paling kecil 8 tahun. Tapi bisa dibimbing oleh mamanya untuk menyiapkan makanan dan sebagainya. Ya. Jadi adanya satu kegiatan, ya, yang positif. Ya. Gitu. Seperti sekarang, ini kan kami di sini kan musim dingin, kan musim salju, ya. Sekarang, ya, yang si kecil itu sama papanya pergi ke Utah untuk belajar ski. Memang dia sudah bisa main ski, tapi mau supaya dia bisa ski dengan lebih baik. Jadi bisa sampai ke gunung-gunung yang tinggi dan apa semuanya. Jadi kita jadwalkan, apakah kita sebagai orang tua jadwalkan untuk ski, jadwalkan untuk main tenis, jadwalkan untuk main badminton dan sebagainya. Jadi itu mereka ada sesuatu yang kita replace waktunya dengan gadget itu dengan sesuatu yang mereka senang untuk lakukan. Wah, luar biasa. Menarik ya, kalau di Amerika kalau musim ski bisa ajak anak, musim salju bisa ajak anak main ski. Di sini juga kebetulan lagi ada musim lato-lato. Jadi kita permainan. Iya, ada permainan tradisional lato-lato. Jadi mereka sering main ini daripada main gadget gitu. Itu lagi musimnya, Lagi maksudnya musim di Indonesia. Ibu permainan Pendeta dan lato-lato. Mbak Pendeta bingung kali itu cerita itu apa? Nanti lah kita tunjukin episode berikut permainan. Jadi permainan tradisional sih. Ya. Jadi mereka nggak main gadget tapi main lato-lato sekarang gitu. Oke, sekarang saya mau tanya ke Ibu Herlina. Apa biasanya, bukan Bapak ya, strategi apa nih yang biasanya ibu dan suami lakukan untuk mengurangi kecanduan gadget pada anak? Tadi kan katanya waktu pandemi sempat 24 jam, tapi sekarang puji Tuhan sudah lebih berkurang. Kira-kira apa? Siapa tahu pemirsa yang lain mau tahu juga nih. Iya, pengen sharing nih. Silakan Bu Herlina. Ya memang kalau pas hari biasa memang kita agak jadinya memang limit ya. Karena kan saya juga ya inilah suka dukanya ibu bekerja ya.
jadinya baru sampai di rumah itu kan sudah jam 6 gitu kan ya. Nah, sedangkan itu anak kan ya lumayan lah, udah 2 jam dah dia main gadget kan, karena nggak ada yang bilang suruh stop. Biasanya tunggu saya pulang. Bisa kalau saya pulang itu mereka tahu kalau udah maminya pulang, mereka akan turun dari kamarnya gitu ya. Saya kan nanyain, ngobrol aja kita gitu, saya mandi, sambil mandi itu saya tetap ngobrol, ceritanya mereka tuh ngapain hari ini, terus selalu cerita kali aja. Ya saya memang jadi sambil ngobrol lumayan tuh, kira-kira mungkin sampai jam 7, setengah 8 itu kan lumayan 1,5 jam mereka udah nggak pegang gadget kan. Tapi kita ngobrol semua, sharing, ketawa-ketawa atau enggak ya. Nah, udah mulai 7:30 mereka bilang, udah aku mau belajar, ya udah saya liatin gadgetnya mereka memang buat belajar gitu kan. Nah, yang susahnya memang di atas jam 9 itu saya udah bilang sih, jam 10 matikan gadgetnya kan gitu. Nanti terus tidur karena besoknya paginya harus bangun pagi-pagi. Nah itu yang kadang-kadang saya kelolosan karena kita juga udah ngantuk, jadi udah tidur. Nah tuh anak kayaknya masih suka main sampai jam 11-an gitu-gitu lah. Itu makanya jadi paginya tuh suka berantem gara-gara mereka bangunnya susah karena ngantuk kan. Oh, oke. Terus kalau untuk hari Minggu itu biasanya saya kalau pagi itu bangun sudah schedule, misalkan harus bangun itu, habis bangun kamu harus olahraga karena kan hari Minggu itu harinya olahraga maksud saya. Jadi mereka harus jalan kaki, lihat atau enggak main pingpong. Kebetulan di taman sini ada meja pingpongnya. Terus sampai di rumah kadang-kadang, ayo kita mau pergi kemana? Atau enggak mau jalan-jalan kemana, asal jalan. Yang penting mereka tidak pegang gadget. Jadi sampai di rumah itu udah jam 2-an, jam 3 gitu kan ya. Terus ya mereka harus ini kerja rumah tangga. Jadi saya ada yang suruh nyapu, ngepel, cuci kamar mandi, hari itu tuh hari Minggu. Jadi mereka kan udah baru duduk-duduk lagi tuh jam 5-an. Dan dengan ya udah saya bilang ya udah sekarang boleh main gadgetnya gitu. Jadi di antara itu boleh main gadget, cuman karena saya distract terus, kan mereka jadi nggak terlalu fokus dengan gadgetnya karena harus dengerin maminya ngomong atau suruh tugas ini tugas itu. Jadi mereka lama-lama terbiasa, oh hari Minggu harus gini. Ya paling ya saya mau mulainya dengan begitu sih. Mudah-mudahan masih terus akan begitu gitu. Oke. Wah, ini tips yang Mas, saya akhirnya ngerti kenapa setiap hari Minggu tuh dulu orang tua saya nyuruh untuk bantu bersih-bersih rumah. Ternyata tujuannya ya untuk ini juga, supaya jangan banyak waktunya, dulu mungkin belum ada gadget kali ya, TV dulu. TV dulu. Apalagi hari Minggu banyak tayangan TV yang itu kan, anak-anak. Wah, tapi ini bisa jadi tips yang menarik juga, dan kita mau ingetin lagi nih, Kak Neto, untuk pemirsa. Untuk jangan lupa kalau masih ada pertanyaan, nanti kita akan bahas di segmen 3. Oke, tapi mungkin ini yang terakhir. Mungkin dari Ibu Herlina punya pertanyaan atau hal yang ingin di-concern kepada narasumber. Kebetulan masih ada di Zoom. Iya ya. Bagaimana caranya kita ya orang tua ya, untuk, ini kan anak-anak kita sebenarnya saya menganggap anak-anak saya ini udah sebagai, tidak menganggap orang tua anak lebih ke teman ya, karena kan udah mulai remaja ya, satu aja udah dewasa. Cuman bagaimana cara kita menerapkan bahwa ini loh, maksudnya jangan main gadget ini rada susah memang, karena maksudnya mereka bilang loh kalau tanpa gadget ya saya kan udah turunin, cuma tanpa gadget saya nggak bisa bersosial karena semua orang pasti pakai gadget. Kalau saya nggak pakai gadget, hilang 1-2 jam aja, saya kehilangan berita 1-2 jam itu karena teman-teman saya kan main di WA, main di Line gitu-gitu, saya bisa kehilangan 2 jam, itu rugi menurut mereka. Nah itu untuk taruh gadget itu tuh susah sekali gitu ya, karena saya lihat juga ya memang kita juga susah sebagai orang tua juga, karena saya masih suka kerja Pak, malam-malam diteleponin gitu suruh nyaut. Nah caranya gimana ya, maksud saya udah berbagai cara, maksudnya ya suka ini, cuman kan kadang-kadang mereka nanti akan, kalau ada mereka sampai miss berita gitu-gitu, mereka kan pasti akan nyalain, tuh kan mami sih nggak boleh, aku kan cuma lihat gadgetnya, cuma dilihat gitu. Itu gimana caranya biarin mereka ya udah gitu 2 jam itu nggak rugi kalau nggak pegang gadget gitu. Oke. Satu hal yang sangat bagus sekali ya, ini adalah satu hal yang memang umumnya dan sangat praktis yang kita dapat perhatikan dari waktu ke waktu. Nah sekarang seperti yang saya sebutkan tadi, semua harus tahu bahwa
gadget itu ada keuntungannya, tetapi juga ada kerugian. kerugiannya. Ya, jadi oleh sebab adanya keuntungan dan ada kerugiannya, bagaimana penggunaan daripada gadget itu. Jadi kalau itu penggunaannya itu untuk firman Tuhan, untuk melakukan tugas sekolah atau untuk pekerjaan, adalah satu hal yang baik. Walaupun demikian, oleh sebab ada pengaruh negatif yang bisa terjadi kepada kecanduan. Maka itulahnya sebabnya bagi mereka yang di atas di bawah umur 18 misalnya, lebih bagus dan juga pada orang tua kita mempunyai jadwal kapan kita membuka gadget, ya. Jadi misalnya waktu untuk buka gadget tadi apa yang dikatakan oleh Herlina itu baik waktu hari Minggu untuk olahraga sama-sama, untuk melakukan bersihkan pekerjaan di rumah dan apa. sebagainya, itu adalah hal yang sangat bagus, ya. Kemudian ya, pada saat masing-masing menggunakan dia punya waktu free time menggunakan gadget, nah biarlah itu dijadwalkan, misalnya untuk 2 jam, bukan untuk membuka gadget hanya 2 jam di dalam satu hari, dan itu perlu untuk disetujui oleh semua termasuk oleh bapak, anak, ataupun juga anak dengan artinya orang tua dengan anak. Jadi disetujui bersama-sama bahwa waktu untuk gadget itu adalah dari jam sekian pada jam sekian. Jadi dengan demikian tidak mempunyai ketergantungan kepada gadget. Walaupun berita itu atau informasi itu ya datang ya tetap misalnya di siang hari dan dibaca di sore hari, ya tetap bukanlah sesuatu perkara yang hilang. Dia tetap ada di WA, tetap ada di WA-nya. Ya. Itu adalah satu perkara yang masih bisa untuk menunggu, ya. Dan katakan kepada anak-anak waktu jam 10 adalah waktu yang harus digunakan untuk tidur, ya. Dan gadget harus sudah dimatikan misalnya jam 9. Oke. Ya, jam 9 sudah dimatikan itu gadget, ya. Maka jam 9 dan artinya waktu untuk bercerita dan sebagainya ada bagus justru adalah pada waktu jam 9 sampai jam 10, ya. Atau mungkin berbakti bersama-sama dan sebagainya, berdoa bersama-sama dan langsung tidur. Jadi dengan demikian tidur tidak lagi terpengaruh dengan gadget. Ya. Jadi kalau misalnya dia tetap sampai jam 11 buka gadget, itulah yang mengganggu dia tidur. Ya. Itu yang menyebabkan susah untuk bangun pagi-pagi. Susah bangun, pada kemudian keesokan harinya. Ya. Dan juga mempengaruhi cara dia punya belajar dan sebagainya. Ya. Jadi pada saat jam 9 kita sebutkan tidak ada lagi gadget. Iya. Supaya pikirannya jangan distimulasi dengan sesuatu yang dia lihat dari gadget. Kemudian faktor yang penting adalah kegiatan ini atau jadwal ini harus disetujui bersama. Ya. Jadi kumpulkan mereka, ayolah kita musyawarah keluarga. Ini bagaimana cara yang terbaik untuk mengatasi masalah ini, ya. Kita tahu ada bahaya-bahayanya. Ada juga keuntungannya pun ada. Kita mau anak-anak itu berkembang dengan baik. Nah, inilah yang bagaimana kalau kita buat ini, biarlah usulan-usulan itu datang dari mereka, ya, untuk coba membuat suatu jadwal yang dapat diikuti oleh semua orang. Oke. Wah, luar biasa sekali ya. Semoga ini bisa jadi masukan dan juga tips bagi Ibu Herlina. Dan tadi kata kuncinya harus ada kesepakatan ya. Kesepakatan dan jadwal. Dan juga mungkin ini dapat menjawab juga pertanyaan dari ribuan emak-emak, bapak-bapak di rumah yang mempunyai permasalahan yang sama. Kami juga masih mengundang pada para pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar materi kita saat ini, boleh langsung kirimkan di kolom komentar Facebook maupun YouTube dari Hope Channel Indonesia. Oke, kita akan kembali untuk membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan juga ada polling setelah yang satu ini. Halo pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Moving, Motivation and Living. Nama saya Christopher BJ Aritonang, biasa dipanggil BJ, dan saya lahir dari keluarga Kristen. Ayah saya dan ibu saya dua-duanya juga orang Kristen, dan saya sepertinya dari masa kecil saya semuanya begitu indah, ya, seperti
tidak ada suatu hal yang mengerikan terjadi dan semuanya sepertinya baik-baik saja. Sampai suatu kali ketika saya harus melanjutkan pendidikan saya di luar negeri, ketika saya tamat SMP di Jakarta sini, saya harus ke luar negeri di usia yang sangat muda. Ketika saya sudah melanjutkan pendidikan saya di luar negeri, nah disinilah mulai satu persatu sepertinya bencana atau hal-hal buruk terjadi kepada keluarga saya. Mulai dari setelah 1 tahun saya menempuh pendidikan saya, ayah saya harus beristirahat meninggalkan kami. Saya sangat depresi, sebuah kesedihan yang tidak dapat saya bayangkan pada saat itu. Hidup harus terus berjalan. Dan ketika saya hidup di luar negeri, tentunya ada banyak kebiasaan-kebiasaan yang saya pelajari. Ada kebiasaan yang baik, dan tentunya ada juga yang tidak baik atau kurang baik pada saat itu. Sekitar tahun 2005, saya diperkenalkan oleh teman saya online game. Awalnya mungkin hanya for fun saja ya, hanya untuk menghabiskan waktu, bertemu dengan teman-teman. Tetapi setelah yang sudah sesi kedua dan ketiga kali dan seterusnya, lama-lama ada rasa sepertinya kalau tidak bermain game, sepertinya ada yang kurang. Semua kegiatan lain menjadi terbengkalai. Saya waktu itu sudah kuliah, sehingga ketika malam yang seharusnya saya istirahat, tetapi karena bermain game online ini semalaman suntuk, overnight ya kita bilangnya, jadinya saya mendapatkan nilai yang turun dan turun. Tidak seperti angka-angka yang tinggi di awal-awal. Dan tidak hanya di pelajaran, banyak juga hal seperti ke gereja menjadi sepertinya hal yang saya pikir, saya mau cepat-cepat selesai ini gereja, saya mau balik lagi bermain game. Sudah tidak fokus di dalam gereja pun, fisik saya berada di dalam, tetapi pikiran saya sudah melayang kemana-mana. Saya sudah mau balik lagi, mau main game secepatnya kalau boleh berlalu ini acara. Tahun 2010 saya balik ke Jakarta. Saya kira ketika saya mendapatkan pekerjaan, mungkin kecanduan game ini akan perlahan-lahan akan hilang begitu saja. Tapi saudara-saudara, ketika saya bekerja mulai membangun karir saya di Jakarta ini, ketika ada suatu sulit terjadi, ada membuat saya sedikit stres, yang ada malah saya kembali mencari game tersebut. Itu menjadi seperti obat stres saya. Impact-nya tidak hanya untuk kepada pekerjaan saya yang jadi banyak yang terbengkalai dan tidak fit, kesehatan saya dan juga keluarga saya. Tidak jarang saya yang banyak menelpon orang tua saya, mungkin kakak adik pacar saya, ketika karena saya sedang bermain game, saya matikan atau bahkan saya abaikan karena saya sedang asik bermain game. Sampai suatu saat saya berpikir, ini tidak bisa terus terjadi. Tetapi saya mengingat suatu ayat di Alkitab dan saya baca kembali Alkitab saya. Sebab orang benar jatuh 7 kali, tetapi ia bangun kembali, bangkit kembali. Ini memberikan saya pengharapan. Saya mendapatkan motivasi yang baru. Saya ingin tinggalkan ini semua kecanduan game ini. Sehingga saudara-saudara tahu, semua bantuan yang Tuhan kirimkan melalui malaikat tak bersayap dari orang tua saya, pacar saya yang sekarang sudah menjadi istri saya juga, mereka terus bersabar. Dan akhirnya setelah 2015 saya sudah bebas dari kecanduan bermain game. Itu semua oleh karena kebaikan, kasih Tuhan, karunia yang Tuhan berikan, sehingga saya boleh menjadi manusia yang baru untuk hidup yang baru bersama Yesus. Kembali lagi di Obsesi Hati dan kita masih membahas mengenai mengatasi kecanduan gadget. Nah, kita sekarang mau bacakan polling karena tadi kita sudah bagikan polling juga di sosial media, di Instagram Hope Channel. Hanya ada 2 pertanyaan di sini dan sudah masuk beberapa respondennya. Pertanyaan pertama, apakah Anda tipe orang tua yang memberikan gadget kepada anak? Dan hasilnya ini lumayan ya. 63% mengatakan kasih aja. 37% mengatakan nggak dulu deh sampai remaja. Jadi boleh dikatakan mayoritas akan kasih. Mayoritas mengatakan kasih aja. Mayoritas 63%. Pertanyaan kedua, seberapa sering anak Anda menggunakan gadget dalam 1 hari? Ini ada beberapa pilihan. Yang pertama, kurang dari 1 jam, itu ada 14%.
1 sampai 3 jam dan ini jawabannya yang paling banyak ada 57%. Wow. 3 sampai 5 jam 14% dan lebih dari 5 jam ada 15%. Wow, ini banyak juga ya. Kalau nggak salah dengar tadi waktu materi, at least 1 jam lah ya. Ya, untuk apa? Itu pun hanya baru dikasih nanti setelah udah di atas usia 2 tahun. Di bawah 2 tahun tadi materi dikatakan nggak boleh sama sekali. Wow, oke. Wah, Itu dia. ini tadi hasil pollingnya ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk, kita bacakan. Jadi seberapa bisakah kita hidup di era modern ini untuk pola asuh anak atau parenting itu tanpa menggunakan gadget? Apakah mungkin? Dan bagaimana dengan gadget ini sebagai media belajar? Apakah ada syarat khusus untuk pemilihan aplikasinya? Apakah ada ketentuan umur dan sebagainya? Oke, mungkin bisa langsung direspons dari narasumber dan sekaligus mungkin memberikan closing statement atau kesimpulan terkait materi ini. Dipersilakan. Oke, untuk penggunaan kepada gadget, ya artinya kegiatan di dalam zaman modern ini, dengan sendirinya zaman modern pun masih bisa kita menggunakan prinsip-prinsip pendidikan yang berlaku, ya, dan tanpa menggunakan gadget, ya. Jadi kegiatan di dalam bergerak, kegiatan menggunakan buku, ya, kegiatan belajar dan mengajar, ya, itu masih satu perkara yang mungkin. Namun oleh sebab adanya informasi yang diperlukan untuk research dan sebagainya, ya, bisa saja diberikan misalnya kesempatan untuk belajar menggunakan dia punya komputer. Oke, jadi komputer kita kan bisa akses kepada informasi dan sebagainya, ya. Jadi istilah gawai ataupun juga gadget itu adalah umumnya diberikan dalam satu istilah untuk kemanfaatnya, yaitu yang dibawa kemana-mana, ya, dengan tanpa colokan. Kemudian itulah yang telah memberikan pengaruh kepada dia sehingga ia mempunyai ketergantungan kepada itu. Tetapi kalau misalnya komputer dengan misalnya apalagi desktop, kan tidak bisa dibawa kemana-mana, tapi dia bisa akses untuk itu. Waktu saya kuliah misalnya, dulu ya harus belum ada gadget, kita harus ke perpustakaan dan kita datang untuk mendapatkan juga informasi melalui komputer. Oke, jadi dengan membuka komputer maka kita bisa mendapatkan informasi tersebut, dan itu adalah satu perkara yang sangat mungkin di zaman modern sekarang ini walaupun tidak pakai gadget, ya. Oke. Nah, sekarang faktor yang berikut untuk pembatasan ada hal yang dapat dibuat, ya. Sedangkan penggunaan daripada komputer misalnya bisa ada password untuk memulai sesuatu program. Ada aplikasi yang bersifat hanya misalnya pendidikan, ya. Jadi ini adalah satu perkara yang dapat dilihat, ya. Dengan demikian maka menghindarkan hal-hal yang buruk yang bisa membahayakan kepada anak-anak. Jadi itu ada yang disebut parental guidance, ya. Oke. Baik, sebagai kesimpulan daripada pelajaran ini, saudara-saudara sekalian, kita telah pelajari bahwa kita hidup dalam satu zaman modern, tetapi ingatlah bahwa penggunaan gadget itu adalah sesuatu perkara yang bisa merusak akan anak-anak kita kalau tidak kita bimbing dengan sebaik-baiknya. Sebab itu dalam usia balita, ya, hindarkan anak-anak dengan gadget. Jangan kasih gadget untuk hanya supaya anak-anak ini diam. Jangan. Usia sampai 3-5 tahun, ya, bisa di bawah pimpinan daripada orang tua, dan itu hanyalah bersifat pendidikan, ya, dan hanya 1 jam saja. Dari 5-18 tahun itu adalah 2 jam. Yang lain adalah kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa membawa pengembangan daripada anak-anak secara baik, ya.
Baik, dan kita gunakan ini gadget adalah untuk satu hal yang bersifat hubungan kita dengan Tuhan. Oleh sebab ada Alkitab di situ, ada khotbah di situ, kemudian untuk bersifat pendidikan, kemudian juga untuk sosial juga di dalam batas-batas tertentu, ya, dan menghindarkan hal-hal yang negatif yang bisa memberikan atau mengganggu akan perkembangan anak-anak kita. Baik, terima kasih banyak Pendeta dan juga Ibu Pendeta. Untuk menutup, boleh minta kesediaan Ibu Pendeta Kuntara untuk berdoa. Baik, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan masih memberikan kepada kami nafas untuk memberikan presentasi bagaimana mengatasi kecanduan gadget ini. Tuhan, kami mengetahui bahwa perkembangan daripada ilmu ini adalah juga untuk kebaikan kami, tapi juga bisa merusak akan perkembangan anak-anak kami. Biarlah kami sebagai orang tua ataupun sebagai kakek dan nenek bisa memberikan bimbingan yang terbaik sehingga perkembangan anak-anak kami akan mempunyai perkembangan yang balance, yang seimbang, supaya mereka tetap bisa mengasihi Tuhan menggunakan gadget ini untuk kebaikan spiritual maupun kebaikan badaniah mereka dan sosial mereka. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini demi nama Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik. Terima kasih sekali untuk keluarga Pendeta Kuntara untuk memberikan materi pada saat ini. Kiranya Tuhan dapat memberkati dalam tugas dan pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak ya kepada pemirsa dan juga tadi narasumber kita, yaitu guest kita ya, itu Ibu Herlina Korengking Dharma. Kiranya apa yang sudah kita bahas sekarang ini boleh menjadi satu pelajaran bagi kita. Oke, jangan lupa saksikan terus Opsian Indonesia dan juga tentunya Obsesi Hati. Nanti sampai ketemu lagi di Obsesi Hati berikutnya. Tuhan memberkati. Bye.